Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel di Ruang Taufik. Ahlan wa sahlan wilujeng sumping. Teman-teman, 5 kebiasaan santri yang diam-diam menghambat untuk bertumbuh. Atau 5 kebiasaan yang diam-diam menghambat santri untuk bertumbuh. Teman-teman pernah gak berpikir, kenapa ada santri yang santri itu terus berkembang ilmunya, tapi sebagian lagi ada yang merasa itu kayak kok berjalan di tempat gitu ya, tidak maju-maju gitu. Padahal mereka itu masuk ke pondok di waktu yang sama, mengaji di waktu yang sama, belajar di pondok yang sama, belajar kepada guru pun kepada guru yang sama. Tapi kok mereka berbeda gitu ya? Atau kok merasa gitu kan, kalau misalkan kita ya merasakan ya, kok saya merasa kayak gini ya, beda dengan yang lain gitu kan. Lalu apa yang menjadi kebiasaan itu menghambat santri atau kita untuk bertumbuh? Apakah karena kemampuan kita, ataukah karena kecerdasan kita, atau bagaimana? Ternyata teman-teman, yang sering menghambat santri bertumbuh itu bukan dari kemampuannya, bukan karena kemampuan atau kecerdasannya, tapi karena hal-hal sepele yang dianggap biasa, dan itu bahkan naudzubillah dibiasakan gitu ya. Nah, apa cenapik kebiasaan itu teh? Pertama kita akan uraikan ya. Kalau misalkan teman-teman lebih tahu atau saya salah, boleh teman-teman dikasih tahu aja di kolom komentar. Yang pertama, santri itu atau seseorang itu merasa lebih cukup atau merasa tahu. Contoh misalkan, hari ini asar itu ada pengajian. Jadwalnya itu adalah pengajian tentang ilmu nahwu. Misalnya contoh kitab Jurumiyah bab munada misalkan ya. Nah, karena santri itu sudah merasa tahu, karena dia sudah belajar sebelumnya gitu kan, dia merasa tahu tentang munada, pengertian munada, pembagian munada, dan lain sebagainya. Akhirnya dia merasa tahu itu, karena dia merasa tahu, akhirnya dia tidak mengikuti pengajian pada asar itu di hari itu. Apa yang terjadi? Dia tidak ikut kajian. Misalnya contoh, dia malah dikobong, malah tiduran di asrama, malah apa gitu kan, hal-hal yang selain ngaji gitu kan. Orang lain mah ngaji, tapi dia mah karena sudah merasa tahu, dia tidak ikut ngaji. Nah, kebiasaan itulah yang membuat santri itu menghambat bertumbuh. Walaupun rasa tahu gitu kan, seharusnya kan tetap gitu ikut pengajian dengan niat takdim atau dengan niat ngalap berkah kalau misalkan di daerah Sunda banyak. Meskipun sudah tahu gitu kan, tapi kan ya cara kita datangnya ke majelis itu kan, semoga Allah memberikan pahala gitu kan, kayak gitu, atau menambah pemahaman jauh lebih paham gitu kan, gitu. Nah, kebiasaan santri merasa tahu akhirnya tidak mengikuti pengajian di waktu itu, itulah yang membuat santri atau yang menghambat santri itu bertumbuh. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman merasa ada yang seperti itu, atau misalkan kita merasa seperti itu, cobalah ya kemudian hari kita evaluasi, termasuk saya juga sama, kita evaluasi bareng-bareng. Ternyata kebiasaan itu kebiasaan hal tersebut teh tidak disarankan kayak gitu, apalagi merasa tahu atau sok tahu kayak gitu teman-teman. Jadi harus bagaimana dong? Ya kita harus belajar sabar gitu. Meskipun kita tahu, kita sabar untuk terus belajar. Niatkan aja itu sebagai evaluasi atau mengingatkan kita gitu. Kita sudah tahu, dan pengajian itu membahas ilmu yang sudah kita tahu, ya anggap aja mengingatkan atau mengulang-ulang kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan sederhana yang membuat diam-diam santri susah untuk bertumbuh atau menghambat bertumbuh, itu membandingkan diri dengan orang lain. Contoh misalkan, seorang santri merasa, kok aku 1 tahun di sini tidak bisa apa-apa ya, tapi ketika teman saya lihat
itu dia sudah bisa ilmu nahwu, sudah bisa qiraat, sudah bisa pidato, sudah bisa al-berjanji, sudah bisa mimpin, sudah bisa imam dan lain sebagainya. Sedangkan dia merasa kok aku kayak gini gitu kan. Padahal kita dulu sama, berangkat bareng, ngaji bareng, tidur kobong juga satu kobong. Tapi kenapa berbeda gitu kan? Nah, dari membandingkan itu akhirnya tumbuhlah pesimis. Tumbuhlah ya udahlah aku mau gak mau ngaji lagi. Nah, itu yang tidak boleh. Kayak gitu. Kemudian bagaimana? Sibuk membandingkan diri itu, kalau misalkan membandingkan untuk motivasi itu boleh-boleh aja gitu ya. Contoh, saya pernah di fase di mana saya itu membandingkan diri saya dengan teman saya waktu tingkat idad naik ke tingkat 1. Waktu itu saya di hafalan jurumiyah bab munada. Di situ bab munada. Kemudian 5 bab terakhir lah ya sebelum mahfudzatil asma jurumiyah. Itu saya belum talar tuh kan, belum katalar tuh apa ya? Belum hafal. Kan dua hari lagi tuh punya waktu. Saya bandingkan dengan teman saya, disebut namanya Ibda. Karena memang beliau betul-betul luar biasa. Nah, saya membandingkan, kenapa ya saya merasa kayak gini, sedangkan dia kayak kelihatan biasa-biasa gitu, tapi ternyata hafalannya jauh lebih bagus gitu kan, luar biasa gitu. Akhirnya saya bandingkan diri saya dengan dia, dan saya termotivasi, panas gitu kan. Dia bisa, saya juga pasti bisa. Akhirnya waktu itu ba'da isya, setelah beres ngaji, saya gak langsung tidur, tapi saya buka majmuat, saya menghafal. Saya ingat waktu itu masjidnya masih belum sebagus sekarang. Itu posisinya masjid di sebelah kiri dekat karpet, di atas karpet dekat jendela ada sinar merkuri yang menyorotinya atau memberikan cahaya untuk menghafal gitu kan. Di situ saya menghafal sampai malam, bahkan sampai ngantuk, dan qadarullah besoknya itu sudah hafal. Tapi gak mungkin ya, hafal dari 5 bab terakhir sebelum bab mahfudzatil asma jurumiyah. Nah, di Sabtunya lah kan, Sabtu itu setoran hafalan ba'da duhur. Nah, di Sabtu sebelum duhur saya menghafal ulang untuk mengkonfirmasi hafalan yang semalam gitu kan. Nah, tibalah saatnya saya setoran kepada Al-Ustadz, namanya Ustadz Heri Hermawan ya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu. Nah, saya setor. Akhirnya qadarullah waktu itu menjadi master kedua kalau gak salah. Yang pertama Ridwan, yang kedua Hamdalah saya, dan juga Ibda waktu itu kalau gak salah ya. Nah, itu membandingkan mungkin disebut boleh lah ya, karena memotivasi kita. Tapi kalau misalkan membandingkannya itu membuat kita pesimis, membuat kita down atau tidak semangat, itu tidak boleh. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga dapat dipahami ya. Yang ketiga, kebiasaan kecil yang menghambat santri bertumbuh itu adalah menunda hal-hal kecil. Contoh lagi, di Sabtu itu jadwal talaran. Saya tadi katakan talaran ya. Nah, misalnya minggu sekarang nih Ahad, di Sabtu lah ya, Sabtu beres talaran untuk minggu ini. Minggu besok itu pasti talaran lagi kan di hari Sabtu. Nah, karena di Ahad itu masih ada waktu kan, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sekitar 5 harian lagi. Nah, karena saya merasa karena sifatnya menunda-nunda gitu kan, nanti aja, masih panjang kok waktunya gitu kan. Atau misalkan ada perasaan, nanti aja we ngapalkeun, ada masih kena lamun istilahna oge. Nanti aja we ngapalkeun na cenah. Dasarna masih tiasa ke oge di ngapalkeun nama SKS, sistem sebut malam misalkan. Nah, padahal hal demikian itu tidak boleh teman-teman. Apalagi kalau misalkan sistem kebut semalam itu luar biasa, membuat saheng gitu kan otaknya, panas gitu. Kalau misalkan disakalikeun. Nah, ya kalau misalkan kan dituntut, kan minimal waktu itu satu bab itu biasanya berisi kurang lebih 10 baris.
Nah, misalkan kalau 5 waktu itu kan 5 hari, dari Sabtu kan satu setoran, berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat waktu kan. Nah, waktu itu misalkan satu hari 2 bait, 2 bait atau 2 baris. Jadi kalau misalkan udah 5 hari itu udah dapat 10 baris tuh. Kalau misalkan memang ditargetkan satu hari 2 baris kayak gitu. Tapi kalau misalkan ditargetkannya kayak orang-orang yang wow otaknya itu ratu memori gitu kan atau raja memori, itu bisa saja satu hari itu dapat 2 lamar, 2 halaman kayak gitu. Tapi itu tergantung bagaimana kesiapan mereka, kapasitas mereka kayak gitu. Tapi setidaknya itu ada targetnya kayak gitu. Tapi karena ini mah santrinya apa namanya punya sifat nunda-nunda hal kecil, nanti aja we ngapalkeun ada babari cenah ieu mah, atau misalkan naonnya kewe ngapalkeun gampang lah eta mah dapat main mah ulin ya, atau makan deh nasgor misalkan. Nah, eta teh membuat tertunda gitu teman-teman. Apa tertundanya atau apa penghambatnya atau apa yang jadi menghambatkannya gitu kan dari menunda hal tersebut teh? Ketika nanti pas setoran dia bingung sendiri, orang lain sudah hafal tapi dia malah di pojok di ujung gitu kan, ngapalkan babul munada alamatul khobti, panjang diapalkan gitu kan. Nah seperti itu, jadi jangan menunda hal-hal kecil gitu ya teman-teman ya. Yang keempat, takut mencoba hal baru. Kebiasaan yang dianggap sebagian orang itu biasa-biasa adalah mencoba hal-hal baru. Misalnya contoh, biasanya kalau misalkan ba'da isya sebelum tidur itu biasa menghafal ilmu fikih terus misalkan ya, tanpa mencoba menghafal ilmu yang lain, misalkan ilmu ilmu sorof, apalagi tajwid, qiraat, ilmu apa lagi teman-teman? Pokoknya semua ilmu yang ada di pesantren misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita takut mencoba hal-hal baru, bagaimana kita bisa membuka pikiran yang jauh lebih panjang, yang lebih luas kayak gitu. Ya, kalau misalkan untuk jadi ahli di bidangnya emang cocok gitu ya, satu fokus atau fokus pada hal itu saja misalkan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kita juga bisa membuka pemikiran baru, membuka wawasan baru dengan kita mencoba hal-hal baru kayak gitu. Sepertinya teman-teman ya. Atau misalkan contoh, teman-teman di pesantren itu udah lama, kurang lebih 1 tahun sampai 10 tahun. Tapi belum pernah menjadi imam pesantren. Belum pernah menjadi, bahkan tidak sama sekali. Nah, kan kita bisa mencoba ya. Bisa mencoba dalam waktu 5 kali sehari itu kan kita bisa mencoba apakah zuhur, asar, maghrib, bisa atau subuh. Tapi teman-teman itu karena tidak takut mencoba hal baru, takut mencoba menjadi imam misalnya, padahal udah lama di pesantren. Nah, itu teh menghambat teman-teman. Menghambat apa? Ya, mencoba hal baru itu jadi tidak jadi gitu kan, karena ada rasa itu, rasa takut itu. Padahal kalau niatnya belajar kan gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kalau misalkan apalagi ada guru di belakang gitu kan, kalau teman-teman jadi imam, kalau misalkan santriwan ya, jadi imam masjid, imam berjamaah, imam sholat berjamaah, di belakangnya itu ada guru misalkan, dan kita disuruh, ya jangan nolak, anggap aja kita belajar, walaupun memang suka ada yang dikoreksi gitu, itu bagus. Oh ternyata ini kita salah dan kita harus memperbaikinya. Itu saya pernah kayak gitu. Apakah saya nangis? Ya enggak lah, cuman lumayan pasti ada lah ya, sedikit, karena takut lewas gitu. Oh ternyata salah gitu teh. Akhirnya evaluasi dan kebiasaan untuk terus belajar gitu kan, akhirnya bisa lah gitu diperbaiki seperti itu. Itu yang keempat ya teman-teman. Dan yang kelima adalah lupa bersyukur atas proses. Nah ini yang sering disampingkan gitu ya. Kenapa? Karena sekian lama kita berjuang di pesantren, hal biasa yang membuat atau yang hambat santri bertumbuh itu adalah bersyukur. Misalnya contoh, 1 hari aja ya, contoh misalnya 1 hari. Kalau misalkan malamnya seperti ini bagus, contoh misalkan sebelum tidur, ya Allah, alhamdulillah hari ini banyak banget kegiatan keagamaan, banyak banget hal baru yang datang kepadaku, banyak banget insight yang didapat dari santri senior, banyak banget pengalaman yang didapat di pesantren ini selama 1 hari ini.
Pokoknya bersyukur gitu kan. Dan alhamdulillah ya Allah, hari ini badanku sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini rezekiku lancar, uang jajanku bertambah, apalagi ya, hafalanku bertambah kuat, bertambah banyak, dan aku senantiasa semangat merojaah. Itu kan bersyukur ya. Apalagi misalkan pokoknya hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik yang buat kita menyenangkan dan kita syukuri di malam hari sebelum tidur, itu teh bagus. Jadi disebut sama apa ya? Kayak evaluasi lah, muhasabah gitu. Oh, ternyata ada yang belum dicapai, ya apa-apa. Ada waktu besok. Kita besok ikhtiar lagi lebih lebih baik kayak gitu. Nah, kalau sebaliknya lupa bersyukur, itu kadang kita merasa kayak apa ya gitu ya, apa namanya, kurang perhatikan target aja gitu. Karena kan kalau kita bersyukur itu biasanya bisa melihat target sekarang apa, besok seperti apa. Jadi fokus pada target yang memang penting, apalagi ya tidak penting kayak gitu. Bisa itu kita lihat di malam hari ketika kita bersyukur atau evaluasi kayak gitu. Jadi orang yang pandai bersyukur biasanya lebih kuat menjalani proses dibanding orang yang kukulutukan, dibanding orang yang bicara sendiri, celetukan gitu kan. Pokoknya nama hari ayeuna mah Duh, nah daripada gitu kan, mending kita syukurin aja. Alhamdulillah ya Allah, hari ini terima kasih walaupun belum maksimal, aku percaya besok bisa lebih maksimal. Kayak gitu. Itu baru job. Keren gitu kan. Tidak ada satu yang langsung hebat, tapi semua santri melalui proses yang berat, proses yang rumit, dan proses yang cukup panjang. Tapi di samping santri yang sukses itu mereka punya kekuatan yang luar biasa, sabar yang kuat, sabar yang besar, kemudian bertahan dengan sekemampuan mungkin, apalagi badai-badai dihadang atau dilewati sekemampuan seperti itu. Jadi apa ya, tidak ada santri yang langsung jadi wow, tidak ada. Semua juga sama proses belajar dan belajar kayak gitu. Lalu bagaimana untuk sekarang? Gak apa-apa, yang dulu biarin aja yang dulu, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Kita mulai sekarang untuk jauh lebih baik, jauh lebih siap ke depannya. Tidak ada kata terlambat untuk kita jauh lebih baik. Tidak ada kata terlambat untuk kita menjadi lebih baik ke depannya. Gitu ya teman-teman ya. Thank you sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.